Kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom saudara. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan. Angkat dua tangan belum percaya, katakan bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Sekali lagi angkat doa, bawa aku ke sana. Tuhan, inilah doa umat-Mu di tempat ini kali ini, supaya mengerti perasaan, berjalan dalam kehendak-Mu saja. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita memasuki bulan April dan tema bulanan gereja IHS Sacrifice diambil dari, karena sepanjang bulan April ini ada satu perayaan besar, yaitu Paskah.
Maka sacrifice itu bicara soal pengorbanan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau bawa satu tema firman Tuhan hari ini dengan sebuah judul Hati Bapa. Bicara soal hati Bapa, saudara-saudara, kalau saudara melihat dalam Yakobus pasal pertama ayat 19, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan lebih lambat lagi untuk marah. Ini hati Bapa. Cepat mendengar anaknya bicara, lambat menghakimi, lebih lambat untuk marah. Ini hati Bapa sekarang. Hati Bapa itu hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah hatinya Bapa juga, karena kita anak Bapa, ada atas setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 15 berkata, Paulus ini sempat menegur kepada jemaat di Korintus waktu itu, karena dia sebagai rasul dengan berapi-api menyampaikan firman Injil Yesus Kristus, saudara. Dan ternyata di sana mulai muncul hal yang tidak unity atau terjadi perpecahan. Maka Rasul Paulus dia bicara dengan tegas di sini. Paulus berkata, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus Yesus, kamu tidak punya banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Yang Rasul Paulus mau katakan waktu itu jemaat di Korintus mulai terjadi banyak perpecahan. Ada yang mengatakan aku pengikut Paulus, aku pengikut Apolos, aku pengikut Kristus. Mulai terpecah ajaran-ajaran doktrinasi dan masing-masing merasa benar. Saudara, pengetahuan agama kita tidak mengubah kita. Kepintaran kita tidak mengubah kita. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, maka kita mau dipimpin oleh Rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan adalah dia menyadari bahwa dalam hidupnya ada Bapa di surga. Saya punya satu Bapa jasmani dan cuma satu Bapa rohani. Pendidik, guru, itu dikatakan firman Tuhan beribu-ribu, ribuan dalam teks yang lain. Ada 1000 pendidik, ada 1000 guru. Apalagi saudaraku, waktu itu banyak muncul ajaran-ajaran di Korintus. Maka Paulus berkata bahwa sekalipun kamu punya 1000 pendidik, tapi aku bapakmu yang melahirkan kamu. Aku bapak rohanimu yang membesarkan kamu. Akulah yang mewartakan keselamatan melalui Yesus HaMasiah kepada hidupmu. Maka kamu harus sadar, sekalipun banyak pendidik-pendidikmu, tapi bapakmu hanya satu. Nah, bicara soal Bapa yang satu, hari ini saudara-saudara dalam gereja, saudara harus membedakan mana pendidik saudara, mana guru saudara, mana pelatih saudara, mana Bapak saudara. Kalau saudara-saudara nggak bisa membedakan, ini akan muncul kekacauan. Kalau saudara sebagai anak dan memiliki banyak bapak, saudara anak-anak yang gampang. Saudara anak-anak yang gampang diombang-ambingkan, saudara-saudara. Pendidik itu banyak, apalagi sekarang banyak YouTube, media sosial. Banyak juga orang yang terberkati dengan pelayanan saya di media. Tapi saya beritahu kepada mereka, saya bukan bapakmu. Bapakmu di rumah kamu tinggal, di mana kamu tinggal, bapak jasmani, dan bapakmu di gereja lokal kamu digembalakan. Saya hanya guru, kalau kamu anggap guru, hanya pendidik. Kalau kamu pendidik, saya bukan bapakmu. Karena bapak jasmani hanya satu, bapak rohani hanya satu. Sekarang siapa bapak kita? Kita harus pilih, kita harus putuskan, harus tentukan. Yang itu seorang Bapa yang bisa membawa hidup kita semakin dekat dengan Bapa di surga. Yaitu seorang Bapa yang bisa membimbing kita lebih dekat dengan Bapa di surga.
Banyak guru yang dapat memberi nasihat dan menegur, namun sedikit di antara mereka yang dapat merangkul, membesarkan, mendidik murid-muridnya dalam Injil. Namun Bapa bukan hanya dapat menggurui, tapi juga dapat membagikan hati dan hidupnya sebagai seorang Bapa yang mengasihi anaknya. Kalau guru datang, dia pulang selesai. Pelatih datang, trainer datang, dia latih motivasi, pulang selesai. Nah, banyak anak atau jemaat Korintus waktu itu tidak bisa membedakan mana guru, mana bapak. Akhirnya muncul ajaran-ajaran yang tidak lagi bersumber dari Rasul Paulus. Maka Paulus ini berkata, Bapamu hanya satu. Jadi saudara-saudara, hati Bapa dan kita anak Tuhan, kita harus bisa membedakan yang mana Bapa, yang mana guru, yang mana pelatih, yang mana pendidik. Harus kita bisa bedakan. Karena kalau guru, saudaraku, ada sebuah kisah seorang laki-laki mau berguru. Maka guru ini didatangi oleh laki-laki ini dan dia bertanya, "Guru, latihlah aku ilmu silat." Maka gurunya berkata begini, "Baik, aku mulai melatihmu. Kamu masuk di dalam gua sana, bersihkan itu gua sampai lumutnya tidak ada sama sekali. Silakan." Awal-awal sih dia kerjakan. Dia kan murid. Guru nggak nemani, guru nunggu dia punya di dusunnya atau di tempat betapanya. Ya, maka di gua non jauh di sana, dia tiap hari bersihkan lumut sini tumbuh lagi. Dia bersihkan sini, tumbuh lagi, bersihkan, tumbuh lagi. Dia udah nggak tahan, sudah sekian bulan, dia balik lagi ke tempat petapa gurunya. "Guru, saya ini mau berguru, bukan disuruh bersih-bersih goa. Lakukan saja." Ya udah, dia dengar, dia balik lagi sampai bertahun-tahun, berhasil. Buahnya licin, gundul, dari dalam mengkilap. Lalu dia datang kepada gurunya tempat bertapanya, "Guru, sekali mau kesal ya guru ya, tapi sudah, aku ini mau berguru ke sini, kok disuruh bersih-bersih sana? Ya, tapi sudahlah, udah bersih." Baik. Kalau begitu sekarang kamu ke pasar, masuk ke kota, atau sepanjang jalan kamu carikan, kamu beli, kamu ke hutan, carikan saya rotan yang keras kayu. Oke. Dia pergi berhari-hari, bermalam-malam, masuk hutan, keluar pasar di tengah samping hutan, pasar dadakan begitu. Dia pegang kayu, tidak ada satupun yang keras. Dan dia balik, dia berkata, "Guru, saya nyerah. Kemarin saya masih sabar ya, hutan, buah itu saya gundulin. Tapi sekarang saya sudah cari berhari-hari, tidak ada rotan yang sekeras kayu." Lalu guru berkata begini, "Nah, muridku, kamu sudah lulus dari murid saya. Kok bisa begitu? Kamu sudah kuasai dua ilmu yang tertinggi di alam semesta ini. Apa yang pertama? Yang pertama, kamu sudah mengalahkan dirimu dari egois. Kamu sudah bisa sabar. Yang kedua, tanganmu waktu tiap hari bersihkan lumut itu, ternyata tanganmu kuat, sehingga rotan yang keras kayu kamu pegang seperti kerupuk semuanya. Maka sejak hari ini aku akan melatihmu lebih dan lebih lagi." Saudara, ini guru pendidik, dan akhirnya murid ini berhasil menjadi orang yang dididik. Tapi berbeda dengan Bapa. Kalau Bapa itu, dia tidak seperti Tante Kirang atau Om Benik. Kalau ibarat kata hari ini dekat-dekat mau pileg dan pilpres, ada orang berkata kepada saya begini, ini kan ramai di media sosial. Kalau ada orang mau pileg dan pilpres, tidak engkau kenal, dan dia datang tiba-tiba jadi baik banget sama kamu, yakinlah dia pasti caleg. Bapak tidak begitu, saudara-saudara. Bapak itu waktu melatih, dia mendidik, dia mendampingi, dia menegur, dia menasihati, dia perhatikan hidupnya, karena Bapak. Kalau guru pergi, nggak bisa, coba lagi.
Beda saudara-saudara. Dan ada perbedaan antara anak dengan murid. Ada yang tahu nggak apa perbedaannya antara anak dengan murid? Ada yang tahu? Kalau saya punya murid saudara-saudara, murid itu kalau mau masuk ke kamar saya, dia mesti ketok pintu. Mau ketemu sama saya, itu harus diatur dulu waktu. Dan nggak bisa dia seronong-boy masuk ke dalam. Kenapa? Dia murid. Tapi berbeda saudara-saudara, kalau misalnya dia adalah anak. Anak mau masuk kamar saya, dia tidak perlu ketuk pintu. Kenapa? Tahu? Ada yang tahu? Karena di dalam darah anak itu mengalir darah saya. Saudara ini anak Bapa, anak Tuhan. Di dalam darahmu mengalir darah Tuhan kita. Siapa? Yesus. Ya, berikan tepuk tangan meriah. Saya mau saudara-saudara kasih satu ilustrasi saja dari Lukas pasal 15. Ya. Lukas pasal 15. Ya. Tolong dicek multimedia. Lukas pasal 15 ada dikisahkan saudara-saudara. Ada anak bungsu dan sulung. Suatu hari si bungsu ini dia datang kepada bapaknya. Dia minta hartanya dan dia mau pergi berfoya-foya. Akhirnya bapak memberikan kepada dia bagiannya. Dan saudara-saudara, akhirnya si bungsu ini pergi berfoya-foya dengan teman-temannya. Dia enjoy, dia bahagia. Karena biasanya orang duniawi kalau temannya punya uang banyak, seperti semut, gula itu diserbu oleh semut-semut. Dan akhirnya anak ini dia foya-foya, dia senang-senang saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Dikisahkan akhirnya hartanya habis. Waktu hartanya habis saudara-saudara, dia miskin. Dia nggak punya apa-apa lagi. Dan waktu dia nggak punya apa-apa, dia makan pun susah. Dia makan pun susah. Dikisahkan akhirnya makan dari kotoran babi. Keadaannya mencekam, keadaannya mengerikan, terikat oleh kemiskinan. Dan akhirnya di suatu ketika dia berpikir, saya punya bapak yang punya banyak uang, punya banyak makanan, punya banyak ternak. Saya tinggal pulang saja dan selesai masalahnya. Tapi masalahnya saya malu. Roh setan itu mengikat manusia dengan gengsi, dengan malu. Pelacur, gay, homoseksual, lesbian, pecandu, pezina, penjudi, mereka tidak mau mati dalam keadaan gay. Mereka tidak mau mati dalam keadaan homoseksual. Di dalam hati nurani mereka yang paling dalam, mereka menjerit kalau bisa saya lepas. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya bisa lepas dari kebiasaan yang buruk itu. Keinginan hatinya sombong. Makanya saudara-saudara catat saja, Roma 1 ayat 24 berkata, karena keinginan hati manusia itu yang tidak mau dikontrol, diserahkan kepada Tuhan, maka hatinya akan
membawa mereka kepada birahi-birahi yang salah. Mereka tidak puas hubungan suami istri, mereka mencari pasangan-pasangan yang lain, tidak puas lagi. Ayat 26 berkata, Roma pasal 1, oh bisa dibaca deh, ya, jadi dibaca saja. Roma pasal 1 ayat 26, silakan. Ya sudah, nanti disiapin ya. Suami-suami juga akan birahi, tidak cukup dengan perempuan. Laki-laki akan birahi dengan laki-laki. Roma 1:26, saudara-saudara nanti baca di rumah saja. Ayat 27 pun demikian. Kenapa bisa begitu? Terjadi penyimpangan seksual, lesbian, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Saya kalau ngomong lebih jauh nanti terlalu dalam ini, saudara. Tapi gambarannya adalah keinginan hati nggak dikontrol, maka ini bisa merusak jiwa dan bisa merusak keadaan. Yakobus 4:1-4 berkata, yang membuat kamu celaka kenapa? Yang membuat kamu susah kenapa? Yang membuat kamu sedih kenapa? Karena kamu punya keinginan terlalu banyak, ambisimu terlalu banyak, maka kamu berantem, bertengkar, masalah, dikejar debt kolektor. Yaitu saya dulu, saudaraku, sudah jadi hamba Tuhan masih tidak bisa mengendalikan ambisi. Makanya hamba Tuhan itu harus sadar juga, jangan merasa sudah hamba Tuhan sudah paling benar. Tidak, saudara. Kita ini semua orang sakit, dan kita harus sadar kita butuh selalu tabib yang ajaib. Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus, Dia tabib. Kalau saudara-saudara sudah merasa benar, maka Tuhan pasti berbohong. Karena Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang sakit. Aku datang bukan orang benar, aku datang untuk orang berdosa, supaya di dalam aku dosanya diampuni dan keadaannya, sakitnya disembuhkan. Siapa yang percaya? Setiap hari, every day, kita butuh Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang sangat baik. Luar biasa, saudara-saudara. Pecandu, pezina, gay, lesbian, homoseksual, LGBT, ini solusinya. Kembalilah, berikan hatimu pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Mereka kadang-kadang merasa, aku nggak mau sih menjadi. Karena sekarang pelacur kan bukan cuma perempuan, laki-laki pun disebut gigolo. Aku tidak mau sih sampai mati jadi gigolo. Tapi mereka nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Ini jalan keluarnya. Kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa mengubah hatimu. Saya ngomong gini, kasih ngomong diri saya sendiri. Saya penjahat. Bayangkan saya umur 21 tahun, bagaimana gantengnya saya. Dan saya hidup di perantauan. Saya jalan itu di mall, tantang tuh, beberapa bulan lalu saja, ada orang datang ke sini mau tanya gedung, saudara-saudara. Saya waktu habis olahraga, keterlaluan pentingan itu, akhirnya laki-laki masuk. Saya keluar ke pagar, dia masuk. Pak mau lihat ke dalam, ya lihat sih kayak begitu gitu. Takut aku. Saya dulu pecandu. Saya dulu pemakai narkoba. Sebutkan semua jenisnya, warnanya pun saya masih hafal sampai hari ini, saudara. Yang hijau-hijau itu RN, yang ada pink butterfly, ya, masih hafal. Bil Koplo sebut namanya, satu angka depan saya tahu nama lanjutannya. Gerek, Cimen, Hasis, Ganja, itu hari-hari. Kokain, heroin, putau, sabu, hari-hari.
harusnya saya mati. Dulu waktu zamannya masih di Surabaya Jakarta, saudara-saudara, itu top 10 deluxe di Jakarta Stardust waktu zaman si Adam pemainnya si dulu terlalu panjang itu yang ini. Itu sabu-sabu merikil begini, saya telan anak bawa bola. Itu gila dan harus mati. Itu pecah tapi tidak mati, saudara, dan ditiru. Saya kalau ingat kasih Tuhan saya nangis, saudara. Kemarin gardu terbakar, saya lulus. Sakit divonis hepatitis liver, saya sembuh. Kemarin, aduh, banyak masalah, saya sembuh, saya diluputkan. Jadi waktu saya telan itu sabu-sabu, harusnya pecah di lever, saudaraku. Tuhan bilang apa? Luputkan Andi Simon. Aku mau pakai anak itu kemuliaan. Teman-teman saya, kalau nggak rumah sakit jiwa, penjara kuburan. Saya diluputkan. Karena Tuhan bilang apa? Luputkan dia. Malaikat jaga dia. Aku mau pakai Andi Simon ini untuk berdiri hari ini, untuk bicarakan kepada saudara. Kita punya Bapa yang baik. Saudara menjadi anak Tuhan hari ini, dan izinkan roh Bapa itu menuntun kehidupan setiap kita. Waktu anak ini sudah menerima warisan, saudara-saudara, akhirnya dia habis, dia gagal, dia miskin, dan dia akhirnya kembali kepada bapaknya. Seringkali kita bicara soal gereja atau anak-anak Tuhan atau jemaat. Kenapa kita kalau ibadah, ya, kita seringkali bosan. Ayo, saya masuk sini aplikasinya. Ibadah bosan. Kalau sudah bosan udah repot. Nyanyi-nyanyi bosan. Ke gereja bosan. Dengar khotbah apa lagi? Bosan. Melayani bosan. Family blessing bosan. Yang jawab ini ketuanya langsung. Ilustrasi, dia nggak bosan, ya. Ayo, yang ketawa-ketawa saya lihat. Kulihat dari wajahmu, cara melempar senyummu, kini ku sadari kamu mulai bosan. Kenapa kita bosan? Dan saya dapat jawabannya, ini hikmat dari Tuhan, satu saja. Kita terlalu banyak dengarkan konsep, terlalu banyak dengar tentang kasih, terlalu banyak dengar tentang pengampunan, tentang pengorbanan, tapi semua hanya teori. Kita tidak pernah mempraktekkan kasih, kita tidak mempraktekkan pengampunan. Maka ketika konsep sudah penuh, kita menjadi bosan. Cara supaya kita tidak bosan apa yang kita dengar, kasih, betul-betul kasih, mengampuni, betul-betul mengampuni, melayani, betul-betul melayani, memuji, bersyukur, betul-betul sadar kita bersyukur sama Tuhan, bukan semua gaya rutinitas saja. Kalau saudara menghidupi apa yang kau yakini, yakini apa yang kau hidupi, saudara-saudara, maka saya percaya dan saya alami, saudara tidak pernah bosan, tidak akan pernah bosan rohani. Yang ada adalah engkau semakin haus dan lapar. Kenapa? Karena engkau setiap hari bergantung kepada kasih karunia-Nya. Engkau melihat banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan hati Bapa, dan saudara tahu sumbernya dari Bapa sendiri. Kenapa anak si bungsu itu, saudara-saudara, tinggalkan bapaknya? Dia mempunyai roh independen. Independen itu tidak mau diatur. Independen itu bukan roh Bapa, roh Lucifer. Dia tidak mau diatur, maunya jadi.
Dia pergi dan dia miskin. Saya siapin bunga. Ini bunga saya petik dari yang katanya konon 2 minggu lalu, dari hasil kentut-kentutnya orang makan di luar. Habis cuci piring air wastafel, inilah jadinya. Ternyata benihnya anak Tuhan subur banget ya. Baru hari Minggu wastafel dipakai dan airnya ngalir keluar ke parit. Hari Senin tumbuh ini bunga. Suburnya ya benihnya, saudara-saudara sekalian. Nah tadi ini bunga masih indah banget. Saya sengaja potong sebagai ilustrasi. Tadi masih segar banget. Tadi masih segar banget saudara-saudara. Hanya 2 jam saja dia layu. Layu bunga ini. Dan saudara, kenapa ini bunga layu? Karena bunga ini tidak lagi menyatu dengan akarnya. Anak yang sulung itu, bungsu itu, waktu dia sama bapaknya tinggal, dia sejahtera. Waktu dia pergi, dia layu. Jadilah anak Tuhan yang terus bergantung pada Tuhan. Kenapa Tuhan perlu mendidik kita? Karena banyak anak Tuhan tidak mempunyai roh yang kuat, hati Bapa. Saya beri contoh. Kadang kita berdoa, bentuklah aku Bapa, jadikan aku sama seperti Yesus. Amin. Begitu ada proses pindah gereja. Lah, yang minta bentuk siapa? Anak. Bapak bentuk pindah gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak berikan aku berkat. Yang dapatkan berkat masalah. Itu Bapak mendidik, bukan tante Gira. Ya, Bapak bilang, nah, kamu itu udah gendut, jangan manis-manis, jahat. Datang om Bening, kan aneh cantik nih. Aduh, mau silver boy, mau coklat, mau gula, om kasih. Karena om itu nggak mikir kesehatan saudara-saudara, dia hanya pemanis saja. Tapi orang tua berkata, tidak baik buat kamu, jangan makan. Waktu kita anak tua berkata, Bapak, mohon kuatkan saya. Masalah yang datang. Karena lewat masalah itu kamu dilatih di ujungnya jadi kuat. Minta sukses yang datang masalah, supaya kamu tabah. Ayub berkata dalam Ayub 42 yang kedua, aku tahu Tuhan, tidak ada rancanganmu yang gagal. Ayub ngomong itu kapan? Setelah anak-anak gadisnya mati. Dia kena sakit kusta, lepra, sakit kudis, nana yang bau. Dia tidak ngomong dalam keadaan baik loh. Dia ngomong setelah mengalami banyak hal yang buruk. Dan dia bisa berkata di ujung jalan ini, kini aku tahu sekarang, tidak ada rancanganmu yang gagal. Ternyata Ayub mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi setan, bahwa setan terbuka menggocok aku. Aku tidak akan goyah imanku. Kalau anak Tuhan yang hanya ngaku tanpa dididik, repot. Repotnya gimana Pak? Ini ya, masalah dikit, ambruk. Dapat job dikit, ambruk. Baru dapat sedikit rezeki, ambruk. Maksudnya apa? Nggak ke gereja, ambruk. Maka Bapak itu harus mendidik anak-anaknya supaya tetap setia sampai akhir. Kanaan duniawi tidak akan mengalahkan indahnya Kanaan surgawi.
maka jangan sampai anak itu layu baru kembali. Saya mau tutup di sini saja. Suatu hari saudara-saudara, ini sebuah ilustrasi. Saya melayani seorang jemaat yang masih nggak terlalu tua, tetapi sudah terbaring sakit seperti gambar tersebut. Lalu waktu saya datang ke sana, saya membawa bunga yang sudah layu. Ketika sampai di rumah sakit, saya taruh bunga yang layu ini di samping dia. Pak Pendeta, pesta kan didoakan. Saya mendoakan. Tapi karena kondisinya sudah infus sana, beredar sana, masuk sana, akhirnya saya pulang. Waktu saya akan pulang, akhirnya keluarganya dan orang tersebut bertanya, Pastor, kenapa membawa bunga yang sudah layu ini? Maksudnya apa? Karena dia bertanya, maka saya menjawab. Saya berkata, semoga Tuhan menyembuhkanmu kembali. Tapi umpama bunga ini yang sudah layu, sudah terlambat. Saya mesti ngomonglah Pastor terus terang. Waktu kamu masih sehat, saya memintamu melayani Tuhan, kamu tidak mau. Waktu kamu masih sehat, saya memohon kepadamu, bantulah pelayan. Engkau berkata, saya terlalu sibuk. Waktu itu ibarat bunga, kamu sedang bersemi. Sekarang bunga sudah layu. Kalaupun Tuhan sembuhkan kamu nggak bisa sesehat dulu. Apakah pantas Tuhan yang kudus, yang baik itu kita beri bunga sudah layu? Apakah pantas ketika dunia saja sudah tidak berguna, engkau kasih sama Tuhan? Jadi kalau Tuhan sembuhkan engkau, biarlah kemurahan terjadi. Tapi ibarat bunga sudah layu. Maka saudara-saudara, selama kita masih punya kesempatan, kita adalah anak Bapa. Pekerjaan kita di bumi adalah melanjutkan Tuhan Yesus punya pekerjaan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Terlalu lama kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kembali kepada Tuhan. Dia adalah Bapa yang sangat baik, saudara-saudara. Kembali kepada Tuhan. Saudara masuk gereja hari-hari duduk seperti ini, saya tahu tidak semua hati kembali kepada Tuhan. Ada yang formalitas, ada yang ada maunya, ada yang tujuannya, atau tidak enak hati saja sama gembala. Nanti kalau nggak datang, pesakan di japri saya. Tapi demi kemurahan Tuhan hari ini, saya mau saudara kembalilah hati kepada Tuhan. Waktu si bungsu ini kembali, bapak itu hanya duduk sekian lama menunggu. Dan si bungsu balik dengan perasaan malu, bau, harta habis, kelaparan, kurus kering. Dia pikir, apakah bapak menerimaku? Ternyata waktu dia pulang saja, bawa hatinya kembali kepada Tuhan saja. Dari jauh bapak lihat, bapak lari, bapak memeluk dia. Dan dia berkata, anakku yang sudah hilang akhirnya kembali pulang ke rumah. Pelayan-pelayanku semuanya, siapkan pesta, potong lembu yang tergemuk, ambilkan kasut, cincin, jubah yang baru, mainkan musik. Mungkin ilustrasi, ada musik dangdut, ada musik
hip hop, ada musik reggae, ada musik jazz, ramai di sana, sebuah acara perayaan. Lalu si sulung ini dengar, kok ada musik-musik dangdut, musik-musik reggae? Apa ada orang mati? Bapakku mati kali, mamaku mati kali. Tidak biasanya. Akhirnya si sulung bertanya kepada pelayan-pelayan, itu ada rame-rame kenapa? Ada orang mati atau apa? Adikmu kembali, adikmu kembali. Si sulung bilang apa? Bawa apa dia? Harta? Jangan harta, bos. Bau badannya. Sialan. Mana matanya? Nggak ada apa-apa. Kelaparan dia. Bajunya dekil banget. Panggil bapak kesini. Wih, ini mah anak sombong ini, si sulung sombong ini. Suruh bapak kesini. Kata bapaknya, kenapa? Bersuka cita dong adikku kembali. Saya ya tidak pernah minta harta, tidak pernah minta dari rumah, selalu ada di gereja, di dalam rumah Tuhan. Belum pernah bapak potongkan lembu buat saya. Dia ada durhaka, balik bapak potong lembu. Nah lihat, si sulung ini tidak mempunyai hati bapak, hati pemimpin. Bedanya pemimpin sama bapak itu apa? Kalau bapak itu senang anaknya lebih di atas dia. Kalau guru atau pemimpin, kalau guru zamannya Siti Hatlu, Tolionto, zamannya Koping Ho dulu, itu film-film silat ya. Kalau dia mengajar murid-muridnya, satu jurus disimpan. Kenapa? Tidak boleh dikasih sama muridnya. Itu guru, betul ya? Kalau zaman-zaman dulu gitu tidak boleh. Tapi saya beri contoh, saya orang Makassar, di Makassar ada becak, di Balikpapan nggak ada becak. Saya bayangkan ada becak di Balikpapan, bagaimana dia naik gunung menggayungnya itu. Karena di Balikpapan semuanya gunung, saudara. Di Makassar, saya dari Makassar itu ada 3 roda becak namanya. Katakanlah bapak ini tukang becak, dia pasti punya cita-cita anaknya. Paling sedikit jangan jadi tukang becak. Betul apa tidak? Kalau bisa, nah, sebelum papa mati, cita-cita papa kamu jadi presiden. Itu bapak. Bapak mau kita di atasnya. Sekalipun bapaknya sudah mati, kalau dia orang percaya, dari surga dia lihat di bawah, anakku jadi pembesar di negeri ini. Bapak pasti tidak mau anaknya sama. Si sulung, saudara-saudara, marah tersaingi. Kita semua anak-anak bapak di rumah ini, kalau ada anak-anak Tuhan datang atau orang-orang baru datang, kita harus memiliki hati bapak. Family blessing, charity, semua bidang pelayanan pendoa, milikilah hati bapak. Banyak bapak tidak berfungsi sebagai bapak. Makanya anak-anak dalam rumah tangga, broken heart, broken home. Kenapa? Ada bapaknya, tapi bapaknya gak berfungsi sebagai bapak. Saya mohon maaf ya, saya ini bukan gembala yang sempurna. Saya ini juga bukan bapak yang 100% bisa diteladani. Belum. Karena saya terlahir keras. Saya dikandung 9 bulan, papaku pergi berselingkuh dengan perempuan lain. Jadi figur bapak dalam hidup saya itu rusak. Nah hari ini saya belajar dari Bapak di surga. Saya pun masih belajar. Karena saya dari keluarga tidak utuh. Saya terlatih menjadi anak yang keras. Maka saya juga biar sedikit banyak terbawa kekerasan itu.
Tapi saya tahu tidak sempurna. Saya perlu melatih terus supaya hati Bapa itu ada di dalam saya secara sempurna. Dan saudara pun demikian, mau dilatih. Jangan memiliki roh independen. Jangan memiliki roh yang tidak mau diatur. Saya maunya begini, mau apa? Itu bukan roh Bapa. Itu roh Lucifer sebenarnya. Kalau roh Tuhan, kita mau diatur, mau dipimpin. Roma 8:14 berkata, setiap anak-anak Tuhan hendaklah mau dipimpin oleh rohnya Tuhan sendiri. Saya pikir cukup. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang. Mari saudara, bawalah hati kepada Bapa. Bahkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Bapa, saudara, bicara soal hati Bapa, ini bukan bicara soal sosoknya sebetulnya, tapi kasihnya. Ada anak yang papanya secara jasmani udah pulang ke surga lebih dahulu, maka hati Bapa juga bisa diberi kepada ibunya. Dia siap menjadi ibu dan dia siap menjadi Bapa. Dia memberikan hati Bapa kepada anak-anak. Dan saya temukan lebih banyak anak-anak yang tumbuh besar dari proses didikan kasih Bapa. Dia menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang tangguh. Hati Bapa bukan cuma sekedar untuk laki-laki. Engkau ibu, engkau wanita juga perlu hati Bapa. Hati yang mau mengampuni, hati yang mau memaafkan, hati yang mau mendidik, hati yang mau melupakan kesalahan orang lain. Datang kepada Tuhan, berikan hatimu kepada Tuhan, bawa pulang hati kepada Tuhan. Seringkali masalah terbesar kita bukan ekonomi, bukan juga yang jasmani. Hati kita yang luka, hati kita yang tidak beres. Maka saya percaya kalau hari ini saudara membawa hatimu pulang kepada Bapa, mengembalikan kepada Bapa, di situ ada pemulihan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Siapa yang rindu mengalami kasih Bapa pagi ini? Angkatlah tanganmu sekarang. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang sudah mengubarkan hidup saya, kasih yang memanggil kita menjadi anak-anaknya. Terlalu lama kita hidup dengan banyak hal, tapi satu yang utama, kita perlu kembalikan hati kita kepada Bapa. Bawa pulang hati kita. Di dalam Bapa ada damai sejahtera, ada sukacita. Hidup ini sangat singkat, maka pastikan hati kita ini kita persembahkan kepada Bapa di surga. Kau beri yang ku